Halo, saya Dr. Linda. Saya banyak menjumpai wanita di usia 30-an ke atas mengeluh kulitnya tiba-tiba terasa sangat kasar, kusam, dan garis halus di sekitar mata atau smile line mendadak kelihatan jauh lebih tegas. Karena panik, mereka langsung membeli pelembab yang teksturnya sangat tebal atau minyak wajah atau face oil yang pekat di pasaran. Tapi anehnya, setelah beberapa minggu mencoba, kulitnya tetap terasa kering dan ketarik di lapisan dalam. Sementara di permukaan wajah justru mulai muncul komedo, bersumbat, atau bahkan beruntusan baru. Kenapa bisa sekontradiktif itu? Masalah utamanya adalah karena banyak orang tidak bisa membedakan antara kulit yang memang kering dengan kulit yang sedang mengalami dehidrasi. Di dunia medis, dua kondisi ini memiliki arti yang sepenuhnya berbeda, meskipun gejalanya terlihat mirip di cermin. Kalau kita salah mendiagnosis kondisi kulit sendiri, lalu asal menumpuk produk, justru akan membuat pertahanan kulitmu makin stres dan mempercepat penuaan dini. Mari kita bahas detailnya secara rasional. Kita mulai dari definisi medis yang pertama. Kulit kering atau dry skin itu adalah sebuah jenis kulit, sama seperti jenis kulit berminyak atau kulit kombinasi. Kondisi ini bersifat genetik, bawaan sejak lahir, dan dipengaruhi oleh ukuran serta aktivitas kelenjar sebasea atau kelenjar minyak di bawah kulitmu. Pada orang yang terlahir dengan jenis kulit kering, kelenjar minyak mereka memang memproduksi minyak alami atau sebum dalam jumlah yang sangat sedikit, jauh di bawah rata-rata normal. Karena minyak alaminya sedikit, kulit kehilangan pelumas alaminya. Karakteristik klinisnya sangat konsisten sejak usia muda. Pori-porinya cenderung sangat kecil dan halus, mereka jarang sekali mengalami jerawat hormonal yang meradang. Tetapi tekstur kulitnya cenderung konstan terasa kesat, mudah bersisik dan gampang terkelupas di area sekitar hidung atau mulut. Jadi masalah utama pada jenis kulit kering adalah krisis lemak atau kekurangan komponen lipid. Sekarang kita beralih ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi kulit dehidrasi atau dehydrated skin. Ini yang perlu dicatat baik-baik. Dehidrasi bukanlah jenis kulit, melainkan sebuah kondisi kulit sementara yang disebabkan oleh faktor eksternal dan kerusakan fungsi perlindungan sel. Artinya, jenis kulit apapun, termasuk kamu yang kulitnya sangat berminyak, berjerawat, dan mengkilap sekalipun, itu bisa mengalami dehidrasi kronis di saat yang bersamaan. Masalah utama pada kulit dehidrasi sama sekali bukan kekurangan minyak, melainkan lapisan stratum corneum itu kehilangan kadar airnya akibat fenomena TUWL atau transepidermal water loss yang tinggi. Air yang seharusnya tersimpan rapat di dalam sel kulit itu menguap begitu saja ke udara bebas karena semen pengikatnya mulai menipis. Di usia 30-an ke atas, kondisi dehidrasi ini melonjak tajam secara fisiologis. Ciri khasnya sangat unik dan sering menipu orang awam. Kulit terasa sangat kencang seperti ketarik setelah mencuci wajah. Muka terlihat kusam, tetapi beberapa jam kemudian permukaan wajah justru mengeluarkan minyak yang sangat banyak. Kenapa? Karena otak mendeteksi kulitmu sedang kekeringan air, lalu memerintahkan kelenjar minyak untuk bekerja 2 kali lipat lebih keras memproduksi sebum sebagai kompensasi darurat untuk menutupi kekurangan air tersebut. Jadi, kulitnya berminyak di luar, tapi sangat haus dan kering di dalam. Ada 3 kesalahan fatal akibat salah mendiagnosis kulit. Karena gejalanya sama-sama membuat wajah terasa tidak nyaman, saya sangat sering melihat 3 kesalahan fatal yang dilakukan orang awam saat mencoba menangani kondisi ini sendiri di rumah. Kesalahan yang pertama, orang yang kulitnya sebenarnya mengalami dehidrasi, tetapi mereka mengira kulitnya kering. Mereka lalu nekat membeli face oil yang kental atau pelembab yang sangat berminyak secara berlebihan. Hasilnya, minyak pekat yang dioleskan dari luar itu tidak akan pernah bisa menggantikan kadar air yang hilang di dalam sel. Minyak itu hanya akan bertahan di permukaan, menyumbat pori-pori yang sedang membesar, berinteraksi dengan bakteri, dan akhirnya memicu komedo serta beruntusan baru yang parah. Kesalahan yang kedua, kebalikan dari kesalahan pertama. Orang yang jenis kulitnya memang asli kering, tetapi mereka hanya rajin menggunakan hidrasi yang teksturnya encer atau hydrating toner berlapis-lapis tanpa ditutup dengan pelembab pengunci yang kaya akan lipid. Karena jenis kulit kering tidak punya cukup minyak untuk mengikat air, semua hidrasi encer yang dioleskan tadi akan menguap ke udara dalam hitungan menit lewat fenomena TUWL, sehingga wajah pun akan kembali kasar dan kering dalam sekejap.
Kesalahan ketiga, menggunakan pembersih wajah dengan daya bersih yang terlalu agresif di usia 30-an. Saat kulit terasa kasar, banyak orang mengira itu karena tumpukan sel kulit mati yang tebal. Lalu mereka menggosoknya atau menggunakan sabun yang membuat kulit kesat. Tindakan ini justru akan membuang sisa-sisa matriks lipid alami yang masih bertahan, memperlebar celah pertahanan, dan memicu terjadinya inflammaging atau peradangan kronis yang merusak kolagen dari dalam. Kesimpulannya adalah, sebelum kamu memutuskan untuk membeli produk skincare baru lagi di luar sana, cari tahu dulu dengan pasti dan akurat, apakah kulitmu di usia 3 bulan ini memang jenisnya yang kekurangan minyak, atau sebenarnya sedang mengalami dehidrasi kronis akibat pertahanan kulit yang bocor. Jangan pernah menebak-nebak urutan bahan aktif sendiri jika tidak ingin merusak kulitmu. Untuk membantu kamu belajar mengenali kondisimu secara mandiri dan ilmiah dari dasar, saya sudah menyiapkan panduan kenali kulitmu yang bisa kamu pelajari. Dan jika kamu ingin membedah seluruh rangkaian produkmu saat ini secara personal, supaya tidak salah langkah, kamu bisa langsung mengikuti sesi skin audit via tautan di kolom deskripsi di video ini. Gunakan skincare dengan logika yang tepat, bukan karena ikut-ikutan tren. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu ingin terus mendapatkan edukasi medis yang objektif seperti ini. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.